Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Heri Setiono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan yang hari ini melaksanakan praktek uji kompetensi kinerja atau UKIN program profesi guru di Universitas Sanata Dharma dengan nomor ujian 2022 7200 303. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 5 sub tema 3 pembelajaran 3. Sebelum kita belajar, siapa tadi yang datang paling awal? Oke, silakan dipimpin dulu terlebih dahulu. Silakan Abang. Siap, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Ya, semuanya siap kita belajar? Siap. Oke, baik. Sebelum kita belajar, biasanya kita melakukan pembiasaan pagi. 6 tadi. Oke, ayo. Berdiri dan semangat. Atau siapa? Iya, apa? Yo, apa lagi? Tangan kanan diurut, tangan kiri di telinga. 3 kali 8. Ya. 1, 2, 3. 8 cukup. Bagaimana hidungnya sama telinganya masih ada? Masih ada. Oke, baik. Ya. Siapa yang tidak ada? Ada semua. Ada semua ya? Ada semua. Alhamdulillah. Ada semua ya? Kita setelah lakukan senam hati, kita prestasi dulu. Oke, bisa? Tepuk prestasi. Tepuk prestasi. Kelas 5. Kelas 5. Kelas 5. Oke. Baik. Semangat? Semangat. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, baiklah. Jadi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar di tema 5, sub tema 3 dan pembelajaran 3. Tentang apa itu? Tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap ekonomi, budaya, masyarakat. Iya, kalau yang lalu pelajaran kita, mata pelajarannya adalah IPS dan Bahasa Indonesia. Ya. Pekerjaan orang tuanya apa nih? Petani. Ya. Petani menghasilkan apa? Menghasilkan padi. Biasanya panen apa? Jagung. Kedelai. Itu kebutuhan apa? Kebutuhan kebutuhan pangan. Kemudian di saat menanam, biasanya kalau di daerah kita masih ada namanya bentuk
gotong royong ya. Biasanya kalau menanam padi kan tetangganya pada bantu ya. Warganya bantu di tempat yang sedang menanam. Itu namanya budaya gotong royong. Baiklah. Nah, berikut materi kita pada pagi hari ini yaitu pengaruh letak geografis Indonesia terhadap ekonomi dan kehidupan sosial. Terhadap ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, untuk tujuan pembelajaran muatan pelajaran IPS ini, setelah kalian mengamati Google Map sebentar ya, Pak Guru tampilkan, dan mendengarkan penjelasannya Pak Guru, kalian peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan baik. Kemudian yang kedua, dengan mengamati peta ya, peta bisa di Google Map ya, atau peta yang ada di buku kalian, itu peserta didik mampu menganalisis pengaruh karakteristik geografis terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia dengan tepat. Kemudian ketiga, dengan penugasan peserta didik mampu membuat sebuah peta daerah tempat tinggal lengkap dengan pewarnaannya ya, atau peserta didik dapat membuat peta sebuah pulau di wilayah negara Republik Indonesia. Itu muatan IPS-nya. Kemudian ini muatan pembelajaran bahasanya. Kalian menemukan informasi penting dalam teks non fiksi. Nah, ini juga tersedia di LKPD. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian dapat membaca teks, kemudian menemukan informasi penting dalam teks non fiksi dengan baik. Kemudian oke, baik. Inilah tujuan pembelajaran kita. Kemudian berikut simak video. Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran ya, untuk hari ini tentang kondisi geografis.
Mencari? DPA loh, apa DPA? Dari permukaan air lah. Musim apa? Nah, setelah kita mengamati video pembelajaran tadi, coba kita perhatikan kembali di Google Map. Nah, sekarang di Google Map kita di Indonesia ya, ada Jayapura di sini, ada Papua, ada Timika, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Ya, ini pulau apa nih? Ya, Pulau Sulawesi, pulau tempat kita di. Ini pulau Kalimantan. Ini pulau Sumatera. Ini pulau Jawa. Betul sekali. Nah, ini letak geografis Indonesia. Jadi Indonesia terdiri dari pulau. Ya. Nah, pengaruh letak geografis Indonesia. Secara geografisnya, Indonesia diapit dua samudra dan dua benua. Kalau kita melihat tadi di Google Map maupun di video pembelajaran tadi, itu di sebelah barat laut Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Kemudian di sebelah barat daya wilayah Indonesia berbatasan dengan samudra India. Dan sebelah timur laut berbatasan dengan samudra Pasifik. Nah, batas-batas geografis itu memberikan sejumlah pengaruh bagi Indonesia. Masyarakat. Nah, bahasa Indonesia menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan lautnya atau banyak darat. Dari pengamatan kalian di Google Map tadi, kita dapat mengamati bahwa wilayah lautan lebih luas daripada wilayah darat. Sumber daya alam di lautan itu ada apa saja? Tadi ada yang mencari ikan, menangkap ikan, kemudian ikan dijual untuk konsumsi masyarakat. Pengaruhnya terhadap ekonomi. Salah satunya. Kemudian pengaruh terhadap tentang budaya. Nah, karena wilayah Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau, pastinya budayanya berbeda. Seperti tujuan pembelajaran kita, maka kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pengaruh terhadap ekonomi maupun budaya dari letak geografis Indonesia. Kemudian Pak Guru akan membagikan LKPD nantinya. Sebelumnya Pak Guru akan memberikan kalian kesempatan bertanya. Itu di faktor ekonominya. Di sisi budayanya, wilayah dan tempat lingkungan sekitar kita, budaya kita beragam. Karena kita terdiri dari masyarakat Bali, ya, suku Bali, ada Jawa, ada Bugis Makassar, ya kan? Ada apa lagi? Ada Sunda, Jawa Barat, ya Sunda. Ada apa lagi? Ada pastinya pribumi, yaitu kulit susu. Itu pastinya budayanya sudah berbeda-beda. Dari mulai pakaian adatnya, tarian-tarian adatnya, iya kan? Apalagi makanannya, kulinernya pasti berbeda. Iya kan? Ya, itu. Nah, apa saja yang kalian ketahui di Indonesia ini? Sulawesi, Sumatera, apalagi? Kalimantan, apalagi? Jawa, apalagi? Pulau apa tadi? Dari Google Map tadi ya, kalau kita tunjukkan. Ada pulau apa yang ada di Indonesia yang kamu ingat? Pulau apa? Pulau Jawa. Kamu berasal dari mana? Dari
Jawa, pasti ingat Jawa. Oke, teknologi yang ada. Kemudian silakan mengidentifikasi ya pengaruh ekonomi maupun budaya dari letak geografis Indonesia. Kelompok di sini kalian akan membuat peta mengidentifikasi salah satu pulau di Indonesia. Harapannya tidak sama-sama ya. Ini kalian akan menghasilkan sebuah produk nantinya, yaitu peta. Bagaimana langkah-langkah membuat peta, sudah bisa? Bisa. Ya, judulnya, skalanya, apanya? Titikanya. Oke. Simbolnya, simbol peta. Oke, baiklah. Ini LKPD-nya Pak Guru bagikan ya. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di dalam pekerjaan LKPD, waktunya ada 30 menit. Ya. Silakan diidentifikasi karakter pulaunya yang kalian akan gambar. Harapannya Pak Guru mengharapkan setiap kelompok berbeda, ya. Setiap kelompok bagaimana? Boleh kami ya? Nah, Pak. Mana pertanyaan? Ada? Oke. Budaya-budayanya ada? Pengaruh ekonominya ada? Nanti direfleksikan di depan kelas ya. Oke. Bagaimana kelompok 3? Baris? Bagaimana? Sudah selesai belum? Penjelasannya Pak Riz. Ya. Di sini gitu. Atau di situ juga boleh. Apa itu? Nah, yuk, kan ada simbol-simbolnya, itu simbol-simbol peta. Jadi kan yang diperlukan petani di kuning 50 sampai 200 meter. Nah, waktunya 5 menit lagi. Silakan dilengkapi petanya. Petanya itu oke. Silakan dicek komponen petanya. Komponen petanya dicek.
kelengkapan pada peta itu apakah sudah ada, sudah tepat atau belum. Kemudian kalian tadi menganalisis ya pengaruh kalian buat secara berkelompok ya. Kemudian Pak Guru akan menyerahkan waktu kepada kalian kelompok 1, 2, 3 secara bergantian. Silakan refleksikan apa yang menjadi pekerjaan atau program kalian. Kelompok mana yang akan tampil dulu? Kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Salsa. Ini adalah peta yang kami buat dengan gambar Pulau Sulawesi. Salah satu contoh budaya Pulau Sulawesi adalah ada tarian adat, lagu daerah, rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional. Salah satu tarian adatnya adalah Manimbong, tari Pak Geru, dan Pakarena. Lagu daerahnya ada lagu Tope Gugu, Tondok, Kada, Diangku. Rumah adatnya salah satu contohnya adalah rumah adat Tongkonan. Pakaian adatnya ada baju bodoh, dan senjata tradisionalnya adalah senjata badik luwu dan peda. Iya, itu tadi dari kelompok 1. Oke, baik. Ini peta yang kami buat, peta Pulau Jawa. Peta Pulau Jawa ada pakaian adat seperti baju surjan, kebaya, beskap. Dan ada rumah adat Pulau Jawa seperti jonglo, rumah julan, ngapak, dan jolotong. Namun di Pulau Jawa juga ada suku Sunda, suku Tengger, dan suku Betawi. Oke, baik sekali. Akan mengevaluasi apa yang kalian perbuat tadi ini. Apa kendala kalian di dalam mendiskusikan atau membuat proyek menggambar peta itu? Apa kendalanya? Kendalanya apa? Kurang waktu? Ya. Waktunya kurang kalau kita membuat peta yang lebih lebar atau luas. Ya. Kemudian LKPD-nya, bagaimana LKPD-nya tadi? Sudah dijawab? Sudah ya? Oke, baik. Pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini bahwa di Indonesia itu memiliki ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Yang kalian gambar tadi merupakan pulau-pulau besar, yaitu ada Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sumatera, masih ada Pulau Kalimantan, ada lagi pulau apa? Nih, wilayah Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau. Ya, selat dan laut tidak bisa dipisahkan juga. Selat dan laut itu menyimpan sumber daya alam yang luar biasa untuk ekonomi wilayah Indonesia. Nah, dari identifikasi kalian tentang ekonomi, kita bisa melihat bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Begitu. Oke, baiklah. Pada kesempatan, ya, Salsa, silakan. Pak Guru, kenapa Indonesia bisa jadi negara maritim, Pak Guru? Ya, Indonesia bisa menjadi negara maritim karena Indonesia memiliki untuk evaluasi, ya, dikerjakan secara mandiri. Waktu mengerjakannya 5 menit. Baik. Oke, baik. Di lembar evaluasi ini silakan tulis nama kalian. Kemudian jawablah soal sejumlah 5 nomor. Tidak boleh bekerja sama ya. Bekerja mandiri.
Oke, waktunya 3 menit lagi. Silakan diselesaikan. Baiklah anak-anak, waktunya selesai. Silakan dikumpul. Ya, ketua kelompok yang mengumpulkan pekerjaannya aja. Ya, ketua kelompok dibantu ya. Ayo. Ya, baik. Silakan dikumpul. Ya, anak-anak, bagaimana perasaan kalian bekerja kelompok seperti tadi? Pengetahuan apa yang kalian telah dapatkan dalam bekerja kelompok tadi, dalam belajar kita ini? Kita mengetahui beberapa pulau di Indonesia. Kita mengetahui letak geografis Indonesia. Kita mengetahui letak geografis Indonesia dengan pengaruh terhadap ekonomi serta budaya masyarakat. Oke, kita mengetahui di Sulawesi ada dataran tinggi, ada dataran rendahnya, ya. Ada selat, ada lautnya. Begitu juga di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lainnya. Nah, kita mendapati pesan moral dalam pembelajaran kita. Pertanyaannya Pak Guru, ketika kalian melihat orang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai, apa yang akan kalian lakukan? Menegur. Terus apalagi selain menegur? Mencegahnya. Sampah dibuang pada tempatnya. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian sebelum kita pulang, siapa yang dapat memimpin doa? Iya, Afdal. Silakan kita sebelum kita berdoa, Pak Guru tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang akan pimpin doa pulang? Iya, Abdul.